Halo guys, berjumpa lagi dengan channel cerita alur film RNS Recap. Seperti biasa di video kali ini RNS akan menyampaikan sebuah alur cerita film. Untuk film kali ini berjudul Endless yang rilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang mempunyai peliharaan yang mana itu adalah ayahnya sendiri, yang mana ayahnya tengah sakit karena pernah diserang oleh sosok makhluk misterius, dan anak itu harus memberi makan ayahnya dengan daging-daging hewan yang ia temukan saat pulang sekolah. Bagaimanakah kisah kelanjutannya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya guys. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini ke depannya. Dan semoga channel ini menjadi channel yang menghibur. Kalau sudah, mari kita lanjut. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang bocah yang bernama Lucas. Ia sedang berada di sebuah tambang yang sudah terbengkalai. Ia disuruh oleh ayahnya yang bernama Frank untuk menunggu di dalam mobil karena sang ayah akan menyelesaikan pekerjaannya. Do not leave this truck. I'll be right back, bud. Di dalam tambang saat Frank masuk ke dalam lorong, ia seperti mendengar sesuatu. Tanpa peduli, ia tetap masuk ke dalam lorong tersebut. Sesampainya ia di ujung lorong, ia bertemu dengan temannya yang bernama Kenny. Ternyata mereka berdua menggunakan lorong tersebut sebagai tempat untuk meracik obat-obatan terlarang. Namun karena tempat itu sudah dicurigai oleh polisi, mereka pun terpaksa berbenah dan memusnahkan semua barang bukti. Di saat mereka berbenah, Kenny mendengar suara aneh yang berasal dari dalam lorong. Karena mereka menganggap itu adalah polisi, mereka berdua langsung mengambil senjata dan langsung memeriksanya. Mereka berdua memeriksa sumber suara di dalam lorong yang gelap. Di sana mereka menemukan banyak jimat-jimat yang tergantung. Kenny sangat ketakutan karena suara itu tidak seperti suara manusia. Tiba-tiba mereka berdua diserang oleh sosok makhluk yang sangat menyeramkan. Sementara itu di luar, karena ayahnya tidak kunjung muncul, Lucas pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam lorong tersebut. Dan inilah dia Endless. 3 minggu kemudian di lain tempat, seorang wanita yang bernama Julia terlihat sangat gugup karena hari ini adalah hari pertamanya bekerja menjadi seorang guru, yang dimana salah satu muridnya adalah Lucas yang berada di kelas itu. Lucas tergolong siswa yang pendiam. Ia selalu menggambar sesuatu dan tidak mendengarkan apa yang dijelaskan oleh gurunya. Karena sifat Lucas yang pendiam dan terkesan culun, ia kerap menjadi sasaran bullying dari teman kelasnya yang bernama Clint. Saat pulang sekolah, Lucas menyusuri jalan kota sendirian. Sesampainya ia di tepi danau, ia melihat musang yang sedang mencari makan. Lucas lalu mengambil batu besar dan membunuh musang tersebut. Kemudian Lucas membawa bangkai musang itu ke dalam rumahnya dan memasuki sebuah ruangan yang dipenuhi oleh banyak kunci. Di tempat lain kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Paul. Dia adalah adik dari Julia. Paul bekerja menjadi kepala sheriff di daerah tempat tinggalnya. Sementara itu di rumah Lucas, ia terlihat tidak bisa tidur karena suara gebrakan pintu yang sangat keras berasal dari ruangan di balik pintu yang dipenuhi banyak kunci tadi. Lalu pagi harinya Julia merasa bersalah melihat tingkah Paul yang sepertinya tidak senang dengan kehadirannya di rumah itu. Ia sadar mungkin itu semua kesalahannya yang dulu pergi meninggalkan Paul saat Paul masih kecil. Julia pun lalu meminta maaf. Kemudian Paul berkata kalau pekerjaannya menjadi polisi sangatlah berat. Ia tidak ingin Julia salah paham menilai tingkahnya itu. Keesokan harinya di sekolah, Julia meminta agar semua murid untuk membacakan kisah karangan mereka sendiri. Saat giliran Lucas membaca kisahnya, ia lalu membacakan kisah mengenai 3 beruang yang tinggal di sebuah gua yang sangat gelap, di mana ada 1 beruang besar dan 2 beruang kecil, yang mana tiba-tiba beruang besar jatuh sakit dan tiba-tiba jiwanya berubah menjadi gelap, sifatnya menjadi lebih pemarah dan kejam. Kemudian Lucas terdiam dan tidak melanjutkan ceritanya lagi. It's very good, Lucas. Setelah pulang sekolah, terlihat Lucas memasukkan potongan kepala boneka ke dalam tas Clint yang selalu membulinya itu. Karena Clint tahu itu adalah ulah Lucas, Clint pun langsung menghajarnya.
Lukas yang sudah terluka pun diperiksa oleh dokter sekolah. Terlihat bekas luka yang sangat banyak di punggung Lukas. Merasa ada yang tidak beres, Julia lalu memeriksa profil keluarga Lukas dan lalu menelepon rumah Lukas. Namun telepon tersebut tidak ada jawabannya. Kemudian saat Julia beranjak pulang, Julia melihat Lukas yang berjalan sendirian. Julia pun berinisiatif mengikuti Lukas. Lalu Julia melihat Lukas yang hanya melihat toko es krim dari luar saja. Lalu Julia berinisiatif untuk membelikannya es krim dan mencoba akrab dengan Lukas. Ia ingin tahu mengenai kehidupan keluarga Lukas. Namun Lukas hanya terdiam dan meninggalkan Julia serta menyuruh Julia untuk tidak mengikutinya lagi. And don't follow me this time. Saat Lukas berjalan pulang sendirian, ia melihat burung gagak berterbangan. Lukas pun mengikutinya dan ia menemukan bangkai beruang. Lalu Lukas memungut bangkai tersebut. Di lain tempat ternyata Julia bergegas mengendarai mobilnya menuju rumah Lukas. Julia mendekati rumah Lukas, ia melihat rumah yang sudah tidak terawat lagi. Ia pun memberanikan diri untuk memasukinya. Saat Julia mengetuk pintu rumah tersebut, ternyata pintunya tidak terkunci. Dan tiba-tiba terdengar suara gebrakan yang sangat keras dari dalam rumah itu. Julia pun ketakutan dan meninggalkan rumah tersebut. Sesampainya di rumah, Julia menyusun sobekan-sobekan kertas yang ia temukan di meja Lukas. Setelah kertas-kertas tersebut tersusun, terlihat sebuah gambar yang sangat mengerikan. Sementara itu di rumahnya, Lukas terlihat sedang memotong bangkai beruang tadi. Lukas lalu membawa potongan bangkai itu ke dalam sebuah ruangan yang sebelumnya terkunci dari luar. Sesampainya di dalam, sosok mengerikan muncul dan melahap bangkai-bangkai tersebut. Tak disangka itu adalah Frank, ayah Lukas yang bertingkah sangat aneh seperti sedang kerasukan iblis. Beberapa saat kemudian muncul seorang anak kecil di hadapan Lukas. Ternyata itu adik Lukas yang bernama Eden. Terlihat Eden dengan lahap memakan makanan yang diberikan Lukas. Kemudian Lukas disuruh pergi meninggalkan ruangan oleh ayahnya. Lukas pun langsung bergegas keluar dan mengunci ruangan tersebut dan menggantungkan jimat di depannya. Scene berpindah di rumahnya Julia. Julia menanyakan profil ayah Lukas, yaitu Frank, kepada adiknya Paul yang seorang polisi. Ternyata Paul mengenal Frank yang sering terlibat bisnis peredaran narkoba di lingkungan tersebut. Kemudian Julia berkata mengapa Frank tidak dipenjara. Paul menjawab ia tidak tega memenjarakan seseorang yang memiliki hak asuh dua anak kecil karena ibu dua anak itu telah meninggal. Julia lalu menceritakan tingkah aneh Lukas dan rumahnya yang sudah tidak terawat lagi. Paul pun melarang Julia menyelinap lagi ke rumah tersebut tanpa sepengetahuannya karena itu sangat berbahaya. Saat malam harinya di rumahnya, Lukas mendengar suara teriakan adiknya karena merengek kelaparan. Karena ketakutan, Lukas pun menutup telinga dengan earbud agar tidak mendengar suara adiknya lagi. Pagi harinya, Lukas terlihat memasang jebakan hewan di tengah hutan. Kemudian Lukas mendengar sesuatu. Saat Lukas memeriksanya, tak disangka ia melihat seorang pemburu yang kebingungan melihat mayat yang sudah hancur di depannya. Sementara itu di sekolah, Julia memeriksa meja Lukas. Di sana terdapat sebuah buku tentang cara menjebak aneka binatang dan buku mengenai iblis. Julia juga memeriksa buku gambar milik Lukas. Di buku itu terdapat gambaran-gambaran mengerikan yang digambar oleh Lukas sendiri. Julia lalu menunjukkan gambar-gambar itu kepada kepala sekolah. Julia mengatakan dari gambar tersebut Lukas sedang mengalami depresi yang sangat serius dan menurutnya Lukas membutuhkan penanganan khusus. Namun karena tidak ada keputusan dari ahli kejiwaan, kepala sekolah pun tidak bisa memberikan keputusan karena ia harus memastikan terlebih dahulu. Saat pulang dari sekolah, Julia melihat Paul yang sedang berbincang dengan pemburu tadi mengenai mayat yang tergeletak di hutan yang dia temukan. Pemburu tersebut ternyata adalah mantan sheriff yang bernama Stoke. Paul pun menceritakan hal itu kepada Julia bahwa Stoke baru saja melihat mayat di hutan saat sedang berburu. Pada malam harinya, Lukas kembali membawakan makanan untuk ayah dan adiknya. Di sana Lukas melihat ayahnya sedang meringkik kesakitan. Lukas lalu memberikan adiknya keripik kentang. Namun setelah memakan keripik kentang itu, Eden batuk sambil mengeluarkan darah hitam. Lukas pun ketakutan dan akhirnya langsung pergi.
Di tempat lain di dalam ruangan otopsi, setelah diteliti, ternyata mayat tersebut adalah mayat milik Kenny, rekan dari Frank tadi. Lalu dokter otopsi memberikan penjelasan kepada Paul dan Stock kalau bekas gigitan di mayat itu seperti gigitan manusia, bukan hewan buas. They seem human. Pagi harinya, kepala sekolah datang ke rumah Lucas dengan niat untuk menemui ayah Lucas. Kepala sekolah memanggil-manggil Frank untuk keluar, namun tidak ada jawaban. Karena pintunya yang tidak terkunci, kepala sekolah pun memasuki rumah itu. Saat sedang di dalam, ia mencium bau amis yang sangat menyengat. Karena penasaran, kepala sekolah pun masuk semakin dalam hingga ia sampai di depan pintu yang dipenuhi dengan banyak kunci tadi. Karena mendengar tangisan Eden dari dalam, ia pun memberanikan diri untuk membukanya dan memasukinya. Sesampainya di dalam ruangan, ia melihat Eden terlihat ketakutan, lalu tiba-tiba dari belakang ia diserang oleh Frank dengan sangat buas. Frank menggigit lengan dan leher kepala sekolah tadi dan seketika kepala sekolah pun tewas. Setelah puas memakan kepala sekolah, tubuh Frank pun bereaksi, tiba-tiba keluar makhluk aneh dari dalam mulutnya. Keesokan harinya, Paul dan Stock memeriksa tempat ditemukan bagian tubuh Kenny yang lain, yaitu di bekas tambang yang sudah tidak terpakai tadi. Di dalam lorong mereka menemukan jimat-jimat tergantung. Stock sepertinya paham dengan jimat-jimat tersebut. Salah satu polisi menemukan sepotong tanduk yang mirip dengan tanduk rusa. Namun Stock mengatakan kalau itu bukan tanduk rusa, melainkan sesuatu yang berbeda. Kemudian terlihat Paul mendapat laporan dari suami kepala sekolah mengenai istrinya yang hilang. Lantas mereka pun bergegas pergi. Di tempat lain, saat Lucas sedang berjalan pulang, ia dihadang oleh Clint yang ingin menghajarnya. Karena tak ingin meladeni Clint, Lucas lalu menjauhinya. Lalu tiba-tiba dari belakang Clint, dari balik semak-semak muncul monster yang sangat mengerikan menyerang Clint. Lucas yang panik pun berlari untuk menghindari monster tersebut. Sesampainya di rumah, Lucas melihat mobil yang terparkir di depan rumahnya. Ia pun bergegas naik ke atas loteng. Dan benar saja, setelah dilihat, dia melihat darah berceceran dan Lucas pun langsung menutup mobil kepala sekolah dan membersihkan bekas luka darah yang ada di lantai rumahnya. Di tempat lain, saat Paul sedang menanyakan Julia mengenai kapan terakhir kali Julia bertemu dengan kepala sekolah, karena sudah 2 hari ini kepala sekolah tak kunjung pulang ke rumah. Julia menjawab terakhir kali mereka bertemu di sekolah dan sedang membahas tentang Lucas. Malam itu juga Paul dan rekannya datang menggedor pintu rumah Lucas, namun tidak ada jawaban. Karena mereka tidak membawa surat izin penggeledahan rumah, mereka pun lantas pergi. Keesokan harinya di sekolah, ibu Clint melaporkan anaknya yang tidak kunjung pulang sejak kemarin kepada Paul. Julia merasa ada kejanggalan. Julia memaksa Paul untuk memeriksa rumah Frank. Namun Paul tidak bisa gegabah begitu saja sebelum surat perintah geledah rumah diturunkan oleh atasannya. Lalu Julia melihat Lucas yang sedang ketakutan di dalam ruang kelas. Julia lalu berinisiatif mendatangi rumah Lucas sendirian. Sesampainya di sana di halaman rumah, ia terkejut melihat mobil kepala sekolah yang berada di sana. Singkat cerita, para polisi menemukan tubuh kepala sekolah yang sudah hancur lebur di dalam loteng rumah Lucas. Polisi juga menemukan tubuh Frank yang sudah hangus dan terbelah. Di luar saat Lucas pulang, Julia langsung memeluk Lucas dan mencegahnya untuk tidak masuk ke dalam rumah. Terlihat Lucas dibawa ke rumah sakit. Saat berbaring itu, dia teringat apa yang sedang terjadi pada ayahnya. Setelah kejadian di dalam tambang, ayah Lucas terlihat kesakitan dan berusaha mengeluarkan sesuatu dari dalam mulutnya. Ayahnya mengatakan kalau dia sedang sakit. Frank kemudian memasang beberapa kunci di luar pintu. Frank lalu menyuruh Lucas dan Eden untuk menguncinya dari luar. Frank pun langsung masuk dan Lucas bergegas menguncinya. Akan tetapi beberapa hari kemudian, Eden pun mengalami rasa sakit yang sama dengan apa yang dirasakan Frank. Frank lalu menarik Eden masuk dan menyuruh Lucas mengunci mereka dari luar.
Pada siang harinya, Paul dan Julia mendatangi Stoke untuk meminta penjelasan tentang apa yang terjadi. Paul memperlihatkan gambar 3 makhluk aneh yang Lucas gambar. Stoke pun terkejut dengan hal itu dan ketakutan melihat gambar tersebut. Stoke kemudian mengambil sebuah buku. Stoke juga menunjukkan tanduk yang ditemukan di dalam tambang tadi. Ia menjelaskan tanduk tersebut bukanlah tanduk rusa, melainkan tanduk dari makhluk yang lain. Ia memperlihatkan sosok monster yang mengerikan. Ia mengatakan kalau monster itu bernama Wendigo, yang artinya iblis jahat yang memangsa manusia. Di mana di dalam sebuah legenda saat musim dingin tiba, dikisahkan seorang pemburu tersesat dan kelaparan. Ia terpaksa menjadi kanibal karena perutnya yang sangat lapar. Setelah memakan daging manusia, pemburu tersebut menjadi gila dan tubuhnya dirasuki iblis. Dia berubah menjadi Wendigo. Roh Wendigo dipercaya masih berkeliaran sampai saat ini dan memasuki orang yang dikehendakinya. Wendigo selalu lapar, namun makan hanyalah membuatnya semakin lapar. Saat setelah Wendigo memaksa korbannya, biasanya Wendigo menjadi lemah dan disitulah celah untuk membunuh Wendigo dengan cara mencabut jantungnya. It's the Wendigo. For you, yeah. Saat dalam perjalanan pulang, Paul mendapatkan telepon dari rekannya bahwa mereka menemukan sosok mayat di pinggir hutan. Paul pun bergegas menuju ke sana. Sesampainya di sana, Paul pun menemukan tubuh Clint yang sudah terkoyak-koyak. Paul pun menenangkan anak buahnya dan akan mengatasi hal ini. Di hadapan Julia, Paul yang bingung dan tidak percaya terhadap tahayul yang diceritakan oleh Stoke barusan. Ia membutuhkan penjelasan yang lebih masuk akal. Kemudian Julia meminta untuk mengantarnya ke rumah sakit untuk menjemput Lucas. Julia pun langsung mengajak Lucas pulang ke rumahnya. Sementara itu, Paul yang sedang melaporkan hal itu kepada wali kota setempat, ia memerintahkan seseorang polisi untuk menjaga rumahnya dengan penjagaan yang ketat. Sementara itu di dalam rumah, Lucas memberitahu kepada Julia kalau percuma saja dia bersembunyi, ayahnya akan tetap bisa menemukannya. Di luar, salah satu petugas yang berjaga mendengar sesuatu di dalam gudang. Julia juga mendengar suara keras tersebut. Lalu petugas itu menghubungi Paul untuk memberitahu bahwa ada suara yang mencurigakan. Paul pun kemudian terlihat bergegas untuk pulang. Sedangkan di dalam rumah, Julia mengajak Lucas untuk bersembunyi. Di saat salah seorang petugas polisi membuka pintu gudang, ia melihat sosok Eden berada di sana. Tiba-tiba dari belakang, sosok makhluk menyerang polisi itu dan seketika polisi itu tewas di tempat. Beberapa saat kemudian, Paul sampai di rumahnya. Paul langsung turun dari mobil dan memeriksa gudang tersebut. Lalu di saat Julia sedang mengawasi situasi, Lucas malah kabur dari tempat itu. Di luar, saat Paul memeriksa tubuh rekannya, tiba-tiba ia diserang oleh makhluk itu. Paul pun terlempar dan tak berdaya. Saat sedang akan bangkit itu, Paul diserang lagi. Beruntung Paul masih bisa melepaskan diri. Saat kondisi sudah tenang dan Wendigo sudah pergi, Julia memberanikan diri untuk keluar dan menolong Paul dan mengobati luka Paul. Julia berkata ia tahu bahwa Wendigo membawa Lucas dan adiknya menuju ke tambang yang tadi. Ia berniat akan menyusulnya ke sana. Lalu Paul dengan sisa tenaganya, Paul memberikan senjata kepada Julia dan dia akan menemani Julia menuju tambang tersebut. Saat sudah tiba di lokasi tambang, sebelum masuk Julia sempat menelepon bala bantuan untuk datang ke tambang itu. Dengan sendiri Julia memberanikan diri masuk ke dalam lorong tersebut. Sesampainya di dalam lorong, Julia melihat Lucas dan adiknya. Di sana di samping mereka terlihat Wendigo yang sedang melahap tubuh beruang. Wendigo itu lalu berbalik ke arah Julia. Julia pun berusaha menembaknya namun usahanya sia-sia. Julia lalu mengambil satu flare lalu menyalakannya dan kemudian mengambil besi di sampingnya dan menusuk tubuh Wendigo beberapa kali. Terlihat gerakan Wendigo melambat karena dia baru saja selesai makan. Julia pun berhasil menusuk leher Wendigo namun Wendigo masih bisa bertahan. Saat Wendigo akan menyerang Julia, Lucas menusuk jantung dan membuat Wendigo tumbang. Mengetahui Wendigo yang belum mati, Julia mengambil pisau dan merobek dada Wendigo dan ia berusaha mengeluarkan jantung Wendigo yang sangat panas. Dan dengan begitu mereka berhasil membunuh Wendigo tersebut.
Akan tetapi dari belakang Eden bereaksi, Eden berteriak karena Wendigo di dalam tubuhnya akan keluar. Julia lalu meraih pisau dan hendak membunuhnya, namun Lucas menghadangnya agar Julia tidak melakukan hal tersebut. Julia lalu memberikan pengertian kepada Lucas kalau adiknya tidak bisa disembuhkan, bahkan Lucas juga tahu akan hal itu. Lucas yang sadar akhirnya membiarkan dan mengikhlaskan Julia membunuh Eden. Julia pun memeluk Eden dan menancapkan pisau tepat di jantungnya. So sorry. Beberapa hari kemudian di samping danau, Julia dan Paul terlihat sedang membicarakan mengenai apakah Julia yakin akan merawat Lucas, karena mereka tidak tahu apakah Lucas memiliki Wendigo atau tidak di dalam tubuhnya. Julia mengatakan ia akan merawatnya dan menyayangi Lucas sepenuh hatinya. Paul pun berkata jika waktunya telah tiba, apakah Julia mampu membunuh orang yang dia sayangi. Julia pun hanya terdiam. Beberapa saat kemudian, Paul terlihat batuk dan mengeluarkan darah hitam dari dalam tubuhnya karena dia tertular virus dari Wendigo tadi. Dan film pun tamat. Oke guys, dan itulah tadi alur cerita Antlers yang rilis pada tahun 2021. Semoga kalian suka dan tunggu konten-konten kami selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe dan ramaikan kolom komentarnya juga. See ya!